Halo, perkenalkan, nama saya Nursinta Erdamanik dari PJJ Manajemen. Saat ini dalam rangka menyelesaikan ujian tengah semester, mata kuliah Cyber Security Management, saya akan menyampaikan hasil studi kasus saya. Kita pasti sering sekali mendengar berita semacam ini. Era digital saat ini, data nasabah dan informasi keuangan merupakan aset vital bagi setiap instansi keuangan. Keamanan data bukan hanya menjadi syarat penting untuk menjaga reputasi, tetapi juga untuk menjaga standar regulasi dan untuk menjaga kepercayaan publik. Studi kasus yang akan saya bahas saat ini adalah mengenai serangan cyber yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI pada Mei 2023. Di periode tersebut, BSI mengalami gangguan signifikan pada layanan ATM-nya serta mobile banking. Nah, ternyata setelah diselidiki, terdapat gerombolan peretas yang diduga berasal dari kelompok ransomware Lockbit. Mereka menyerang infrastruktur cyberbank dan mengancam akan menyebarkan data sensitif nasabah. Dalam insiden tersebut, peretas mengklaim memiliki hingga 15 juta data nasabah atau sekitar 1,5 terabyte dan mereka menuntut tebusan senilai 20 juta US dollar. Selanjutnya, kita akan menganalisis risiko, mencari tahu dampak apabila tidak ditangani, kemudian rekomendasi langkah-langkah, dan terakhir adalah kesimpulan. Setelah analisis terhadap Bank Syariah Indonesia, ditemukan terdapat 3 area utama di mana kelemahan terjadi. Pertama, kelemahan teknis, yaitu terdapat masalah sistem dan infrastruktur, serta enkripsi dan protokol yang usang. Kedua, human error, yaitu kegagalan edukasi karyawan serta prosedur internal yang kurang ketat. Ketiga, kebijakan dan prosedur organisasional, yaitu terdapat audit dan monitoring yang terbatas, serta kebijakan manajemen risiko yang kurang komprehensif. Pertama, kerugian finansial. Apabila terdapat insiden pelanggaran, maka bisa kena denda dari pemerintah. Kerugian dalam berupa biaya langsung, serta juga terdapat potensi penurunan pendapatan dalam jangka panjang. Yang kedua adalah kehilangan reputasi. Kehilangan reputasi memberikan kekhawatiran di kalangan nasabah yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat loyalitas serta berdampak negatif pada pertumbuhan bisnis di masa depan. Yang ketiga adalah gangguan operasional. Hal ini mengakibatkan kelumpuhan pada sistem operasional yang dapat mengganggu proses transaksi, memperlambat layanan kepada nasabah, dan menyebabkan kerugian operasional yang besar. 4. Implikasi hukum dan regulasi. Melanggar standar keamanan dapat membuat sebuah instansi keuangan menghadapi sanksi dari hukum dan regulasi atau pemerintah, hingga akhirnya nanti dapat terkena denda administratif dan pengawasan yang ketat dari regulator yang dapat mengganggu operasional dalam jangka panjang. Dampak yang terakhir adalah risiko keamanan jangka panjang. Apabila serangan tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka akan membuka celah kepada dampak yang lebih besar, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih banyak. Ini adalah beberapa rekomendasi untuk menjaga dan meningkatkan keamanan data sesuai dengan hasil analisis sebelumnya. Pertama, pengembangan kebijakan dan prosedur yang ketat. Hal ini dilakukan dengan menyusun kebijakan sesuai dengan standar regulasi internasional ataupun regulasi lokal. Kedua, peningkatan teknologi keamanan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaharui perangkat lunak atau software serta perangkat keras yaitu hardware-nya, serta menerapkan algoritma enkripsi yang kuat. Ketiga adalah kolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu menjalin kerjasama dengan penyedia jasa keamanan cyber yang profesional. Yang keempat adalah menerapkan audit keamanan rutin dan monitoring secara berkala. Kesimpulan, kasus pada Bank BSI merupakan sebuah peringatan keras, yaitu bahwa keamanan data dan informasi keuangan di instansi keuangan tidak boleh dianggap sepele. Kegagalan dalam mengelola risiko keamanan akan membawa dampak finansial, reputasional, dan operasional yang signifikan. Langkah pengamanan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi yang canggih, melakukan audit rutin, meningkatkan literasi cyber di kalangan karyawan, serta menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Hal ini dapat dilakukan untuk menekan serangan cyber serta menjaga kepercayaan nasabah secara berkelanjutan. Dalam hal keamanan data dan informasi instansi keuangan, perlu untuk terus berinovasi dan menyesuaikan strategi keamanan, seiring dengan perkembangan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.